Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatul Jannah dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang lafal khas. A. Pengertian lafal khas. Lafal khas secara bahasa berarti tertentu atau khusus, dan secara istilah adalah lafal yang tidak dapat menerima dua arti ataupun lebih, sehingga makna yang dimaksud dari lafal khas ini merupakan makna yang sudah tertentu yang diambil dari makna yang umum. Lafal khas adalah lafal yang memuat satu pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas. Para ulama usul fiqh sepakat bahwa lafal khas dalam nasyara menunjuk kepada definisi yang khas secara qot'i atau pasti dan hukum yang dikandungnya bersifat pasti selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain. Menurut Nurhayati dan Ali Imron Sinaga tahun 2019. B. Bentuk lafal khas. Yang pertama ada syigat amr atau perintah. Apabila lafal yang khusus dalam nas syar'i datang dalam sigat amr atau perintah atau sigat khobar atau berita yang mengandung arti perintah, maka lafal itu menunjukkan kewajiban. Artinya, menuntut perbuatan yang diperintahkan itu atau yang dikabarkan secara penetapan. Jika ditemukan suatu qarinah yang memalingkan syigat amr atau perintah dari makna kewajiban kepada makna lainnya, maka ia dipahami sesuai dengan apa yang ditunjuki oleh qarinah itu. Contohnya, pengertian ta'jih atau melemahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Sigat amr atau perintah tidak menunjukkan lebih dari tuntutan perwujudan perbuatan yang diperintahkan, tidak menunjukkan terhadap tuntutan untuk mengulangi perbuatan yang diperintahkan, serta tidak menunjukkan atas kewajiban mengerjakannya dengan seketika. Yang kedua ada syigat nahi atau larangan. Apabila lafal yang khas dalam nas syar'i datang dalam bentuk syigat nahi atau larangan, atau syigat khobar atau berita yang bermakna larangan, maka ia menunjukkan pengharaman. Artinya menghendaki meninggalkan terhadap yang dilarangnya secara tetap dan pasti. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Ayat tersebut menunjukkan pengharaman terhadap seorang muslim menikahi wanita-wanita musyrik. Sebagian dari ulama berpendapat bahwa syigat nahi atau larangan itu termasuk lafal mustarok sebagaimana halnya perintah. Larangan menuntut permintaan meninggalkannya selamanya dan seketika. Jadi, syigat nahi atau larangan secara mutlak menuntut seketika dan pengulangan. Yang C. Macam-macam lafal khas. Yang pertama ada lafal khas berbentuk mutlak tanpa dibatasi qayyid. Yang kedua, lafal khas berbentuk muqayyad atau dibatasi qayyid. Yang ketiga, lafal khas berbentuk perintah atau amar. Yang keempat, lafal khas yang berbentuk larangan atau nahi. D. Dalil dan pengalaman lafal khas. Contohnya itu faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajj. Artinya, tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Lafaz salasah atau 3 dalam ayat di atas adalah khas,
yang tidak mungkin diartikan kurang atau lebih dari makna yang dikehendaki oleh lafaz itu. Oleh karena itu, dalalah maknanya adalah qot'i dan dalalah hukumnya pun qot'i. Yang kaidah-kaidah lafal khas. Yang pertama itu, bila lafal khas lahir dalam bentuk nasyar'a atau teks hukum yang menunjukkan artinya yang khas secara qot'i al-dilalah atau petunjuk yang pasti dan meyakinkan, yang secara hakiki ditentukan untuk itu. Hukum yang berlaku pada apa yang dituju oleh lafal itu adalah qot'i. Contohnya, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Yang kedua, bila ada dalil yang menghendaki atau pemahaman lain dari lafaz khas itu kepada arti lain, maka arti khas itu dapat dialihkan kepada apa yang dikehendaki oleh dalil itu. Umpamanya, sabda Nabi SAW yang artinya untuk setiap 40 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing. Oleh ulama Hanafi, zakat kambing dalam hadis itu ditakwilkan kepada yang lebih umum, yang mencakup kambing dan nilai harganya. Juga mentakwilkan lafaz hadis, segantung kurma dalam kewajiban zakat fitrah kepada harga segantung kurma. Yang ketiga, bila dalam suatu kasus hukumnya bersifat am dan ditemukan pada hukum yang khas dalam kasus lain, maka lafaz khas itu membatasi pemberlakuan hukum am itu. Maksudnya, lafal khas itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam lafal am itu hanya sebagian afradnya saja, yaitu sebagian yang tidak disebutkan dalam lafal khas. Umpamanya, hukum am yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Dalam surat tersebut, keharusan menjalani iddah selama 3 quru itu berlaku am, mencakup semua perempuan yang bercerai dari suaminya dalam keadaan apapun. Yang keempat, bila ditemukan kontradiksi antara dalil khas dengan dalil am, terdapat perbedaan pendapat, yaitu menurut ulama Hanafiyah, seandainya kedua dalil itu bersamaan masanya, maka dalil yang khas mentaksihkan yang am karena tersedianya persyaratan untuk taksih. Bila keduanya tidak bersamaan waktunya, di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bila lafal am terkemudian datangnya. Yang kedua, bila lafal khas yang terkemudian datangnya, maka lafal khas itu menaks lafal am dalam sebagian afradnya. Menurut jumhur ulama, tidak tergambar adanya kontradiksi antara dalil am dengan dalil khusus, karena keduanya bila datang dalam waktu bersamaan, maka yang khas memberi penjelasan terhadap yang am, karena yang umum itu adalah dalam bentuk lahir yang tetap berkemungkinan untuk menerima penjelasan di samping untuk diamalkan menurut keumumannya hingga diketahui adanya dalil khas. Lafal khas itulah yang menjelaskan lafal am. Yang F, contoh lafal khas. Contohnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 43.
Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrakin. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat tersebut secara tegas menunjukkan adanya perintah wajib melaksanakan sholat dan perintah mengeluarkan zakat, dan perintah tersebut bersifat khusus. Ada lagi dalam surat Al-Isra ayat 33, wala ta'tulun nafsal lati harramallahu illal bilhaq. Waman kutila mazluman faqad ja'alna liwaliyyi sultanan fala yushrif fil qatli innahu kana mansura. Artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, dalam kurung membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Ayat ini menunjukkan haramnya membunuh secara qot'i, karena sigot nahi juga termasuk khas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.